Sang pemain andalan yang menjadi tumpuan kini terus digoda Liga Arab Saudi. Ya, ia adalah Bruno Fernandes, pemain penting di klub yang sedang tersakiti. Kini sang agen dikabarkan sedang negosiasi transfer dengan Al Hilal. Kabar kepergian Bruno Fernandes dari MU memang mulai santer terdengar menuju akhir musim 2024-2025 lalu. Gelandang 30 tahun itu juga sudah memberi pesan siap dijual jika klub butuh uang. Kegagalan menjuarai Liga Eropa yang konsekuensinya tak tampil di Liga Champions membuat MU kehilangan potensi pemasukan 100 hingga 140 juta pound. Padahal setan merah butuh dana itu untuk membangun ulang tim sesuai ide Ruben Amorim. Sedari awal MU memang diprediksi bakal menjual sejumlah pemain untuk menambah keleluasaan di bursa transfer. Misalnya pemain-pemain yang dianggap tak masuk skema seperti Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Anthony. Sementara pemain yang bernilai tinggi seperti Alejandro Garnacho dan Bruno Fernandes menjadi opsi. Terkait Fernandes, saat ini agennya sudah berada di Arab Saudi untuk membicarakan transfer dengan Al Hilal. Agen bernama Miguel Pino itu tertangkap kamera berada di Hotel Four Seasons di Riyadh. Tawaran dari Al Hilal memang amat menggoda baik untuk MU maupun Bruno Fernandes. Runner-up Liga Pro Saudi musim 2024-2025 itu menawarkan 100 juta pound ke MU dan gaji sebesar 65 juta pound per tahun untuk Fernandes. Angka transfer itu jadi lebih menggoda buat MU lantaran usia Fernandes yang sudah menuju 31 tahun pada September mendatang. Bagi Fernandes sendiri, jika setuju pindah ke Al Hilal, akan menjadikannya pesepak bola dengan gaji terbesar ketiga di dunia setelah Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema. Selanjutnya, kita membahas sang tetangga, siapa lagi kalau bukan Manchester Biru. Bisa dibilang beberapa tahun ini Manchester adalah biru. Manchester is Blue menjadi identitas keperkasaan Manchester City di bawah kendali Guardiola. Manchester City menjadi penyelamat kota Manchester selagi setan merah yang memang sedang bapuk-bapuknya. Memang, City musim 2024-2025 sedang terpeleset dan tidak menjalani seperti musim-musim sebelumnya di bawah kendali Guardiola. Kini Manchester Biru mau bergerak cepat di bursa transfer demi menatap musim 2025-2026 dan Piala Dunia antar klub. City cuma bisa menjuarai Community Shield musim lalu. Setelah itu mereka gagal total di 4 kompetisi yang diikuti, termasuk saat kalah dari Crystal Palace dan di final Piala FA. Padahal City sempat melakukan perombakan di bursa transfer Januari dengan mendatangkan 4 pemain yang menghabiskan 200 juta pound. Sayangnya, hanya Omar Marmoush yang boleh dibilang tampil lumayan. Maka Piala Dunia antar klub 2025 bisa jadi kesempatan terakhir untuk City meraih trofi. Demi mewujudkan misi menjuarai kompetisi itu, manajemen klub siap menggelontorkan dana besar untuk memperkuat tim di bursa transfer. Beberapa nama top sudah dikaitkan dengan City belakangan ini, salah satunya gelandang serang Lyon, Ryan Cherki. Kami merasa sangat puas dengan para pemain ini. Ada 4 pemain di bursa transfer Januari, dan itu memberikan ide untuk kami bergerak di musim panas, karena kami akan melanjutkannya musim panas ini, memenuhi kebutuhan klub, ujar Chairman City Khaldun Al-Mubarak di ESPN. Dan saya bisa bilang kepada Anda hari ini, bahwa di hari pertama musim baru, kami sudah punya target pemain yang diinginkan. Posisinya apa, dan ada yang opsi nomor 1, opsi nomor 2, dan kami akan menuntaskan transfer dengan cepat. Misi kami adalah menjalani Piala Dunia antar klub dengan skuad baru. Selanjutnya menyeberang ke tanah Italia. Conte bakal bertahan di Napoli musim depan. Masa depan Conte sempat dispekulasikan setelah hubungan yang tak harmonis dengan presiden klub Aurelio De Laurentiis. Kabar itu muncul di tengah perjuangan Napoli mengejar Scudetto. Bahkan saat Napoli sudah memastikan diri jadi juara Serie A, Conte makin kencang diisukan akan hengkang. Sebab Conte tidak bisa lagi bekerja dengan De Laurentiis. Namun pertemuan intens antara keduanya dalam beberapa hari terakhir sudah meredakan ketegangan yang ada. Pada akhirnya Conte setuju untuk lanjut di Napoli musim depan. Terkait keputusannya itu, Conte merasa masih punya tanggung jawab untuk membantu Napoli mempertahankan Scudetto musim depan. Conte dan klub sudah satu visi untuk membawa klub menjadi lebih baik dan tentunya mendapat banyak trofi. Di setiap akhir musim pasti selalu ada diskusi antar klub dan pelatih, mengevaluasi hasil semusim dan mencari tahu apakah mereka masih punya visi yang sama untuk masa depan atau tidak.
punya visi yang sama untuk meraih trofi atau tidak, ujar Conte kepada Sky Sport Italia. Kami punya visi yang sama karena kami orang-orang yang serius. Kami sudah bicara panjang lebar, mengevaluasi musim ini dari sisi positif maupun negatif. Luar biasa dan indah rasanya bisa merayakan Scudetto. Ada keinginan untuk terus membangun fondasi yang solid untuk Napoli, punya tujuan sama untuk membuat Neapolitan bangga. Menuju ke tanah Brazil, masa depan Neymar ditentukan setelah 12 Juni. Neymar saat ini masih bermain untuk Santos, namun kontraknya cuma sampai 30 Juni. Dia gabung ke klub Brazil itu bulan Januari setelah kontraknya diputus Al Hilal. Upaya Neymar mengembalikan performanya belum kesampaian juga di Santos. Dia baru bermain 3 kali karena masih diganggu berbagai macam cedera. Situasi inilah yang membuat spekulasi soal masa depan Neymar muncul. Sebab Neymar hingga saat ini belum juga menaikkan kontrak baru dengan Santos atau bernegosiasi dengan klub lainnya. Terkait kelanjutan karirnya, Neymar mengaku belum tahu seperti apa. Dia cuma meminta waktu kepada publik untuk memikirkan masak-masak sebelum memberikan keputusan akhir. Saya masih belum tahu, saya tidak mau lagi menjawab pertanyaan soal itu. Saya sudah bilang bahwa saya belum tahu, karena memang saya masih memikirkan soal kedepannya seperti apa, ujar Neymar seperti dilansir ESPN. Tidak perlu lagi lah tanya-tanya saya soal itu setiap 3 hari sekali, karena jawabannya bakal tetap sama. Saya akan putuskan itu setelah 12 Juni, sambungnya. Tanggal tersebut dipilih Neymar karena Liga Brazil akan berhenti sebulan karena ada Piala Dunia antar klub. Kita akan tahu pada 30 Juni apakah Neymar akan lanjut atau tidak. Kami belum memutuskan apapun karena kontrak Neymar akan habis dan belum ada diskusi soal kontrak baru. Kontrak baru itu tergantung banyak hal. Santos bebas menentukan apakah mau mempertahankan Neymar atau tidak. Papar Neymar senior, ayah sekaligus agen Neymar. Bergeser ke benua Asia, tepatnya di tanah Arab yang menjanjikan kekayaan untuk para pesepak bola. Yang sedang panas tentunya adalah saga transfer Ronaldo di Al Nassr. Berita terbaru, Al Nassr menyatakan insya Allah Ronaldo akan teken kontrak baru. Kontrak Ronaldo bersama Al Nassr akan habis akhir Juni. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang, sehingga masa depan Ronaldo dispekulasikan. Ronaldo diklaim tidak puas dengan kinerja manajemen Al Nassr selama 2,5 tahun merumput di sana, sehingga tidak bisa meraih satupun trofi bergengsi. Muncul kabar bahwa Ronaldo mau pindah ke Al Hilal agar bisa tampil di Piala Dunia antar klub. Ronaldo bahkan sudah memberi isyarat bahwa musim ini adalah kali terakhirnya berseragam Al Nassr. Rumor ini tentu mengganggu persiapan Al Nassr menuju musim depan. Apalagi mereka juga masih berurusan dengan kontrak beberapa pemain bintangnya, plus kemungkinan mencari pelatih baru. Terkait spekulasi masa depan Ronaldo, Al Nassr menegaskan bahwa si pemain akan menaikkan kontrak baru. Sebab Al Nassr lagi melakukan negosiasi dengan Ronaldo saat ini. Kontrak Ronaldo di Al Nassr masih berlaku sampai 30 Juni. Kami sedang mengupayakan kontrak baru sehingga dia bisa lanjut di sini. Ada banyak klub memang yang meminatinya, ujar Direktur Olahraga Al Nassr Fernando Hierro seperti dikutip ESPN. Kami sedang menegosiasikan kontrak baru dengan Cristiano Ronaldo. Insya Allah kami akan menemukan solusinya. Ronaldo membuat 99 gol dari 111 laga bersama Al Nassr. Kembali ke tanah Italia, AC Milan resmi pecat Sergio Conceição. Massimiliano Allegri jadi pengganti. AC Milan pada Jumat 30 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat resmi memutus hubungan dengan pelatih Sergio Conceição setelah hanya 6 bulan menukangi tim Serie A tersebut. Keputusan ini diambil menyusul performa tim yang mengecewakan sepanjang musim, termasuk gagal meraih tiket kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 2019. Kabarnya, manajemen Milan sudah menyiapkan pengganti Massimiliano Allegri, sang mantan pelatih yang pernah membesut Rossoneri pada 2010 hingga 2014. Jika rumor ini benar, Allegri akan kembali ke San Siro setelah hampir 1 dekade. Lanjut kembali ke tanah Inggris, Julian Alvarez bisa jadi solusi Arsenal. Arteta kembali membawa The Gunners finish kedua untuk ketiga kalinya berturut-turut di Liga Inggris. Arsenal gagal menambah trofinya sejak mengangkat Piala FA di 2020. Krisis penyerang tengah dituding sebagai salah satu penyebab kegagalan Arsenal. Namun, Arteta malah mendatangkan Raheem Sterling yang berposisi sebagai winger di bursa musim panas. Alhasil, setelah Kai Havertz dan Gabriel Jesus nyaris berbarengan cedera, Arsenal pun jadi kesulitan. Henry sedang merayu Arsenal agar memantau situasi bomber Atletico Madrid, Julian Alvarez. Mantan pemain Manchester City itu tampil impresif dengan torehan 29 gol dalam 54 penampilan di seluruh kompetisi.
Selain gacor, pesepak bola berusia 25 tahun ini diyakini memiliki atribut yang pas untuk bermain di Inggris yang keras, kebugaran prima. Salah satu pemain nomor 9 favorit saya saat ini adalah Julian Alvarez, sambung legenda sepak bola Prancis itu. Menuju ke kota London di mana Liam Delap lebih memilih Chelsea daripada MU, kira-kira kenapa ya? Striker Ipswich Town Liam Delap sudah menentukan pilihan untuk klub barunya musim depan. Bukan Manchester United, tapi Chelsea. Dikutip di Athletic, Delap sudah memberitahukan pilihannya itu kepada MU. Delap lebih ingin bergabung dengan Chelsea mengingat klub London Barat itu akan tampil di Liga Champions musim depan. Chelsea langsung bergerak cepat untuk mengontrak Ipswich dan menebus klausul 30 juta pound dalam kontraknya. Delap kini tinggal menegosiasikan soal besaran kontrak dengan Chelsea. Kabar ini dipastikan bikin MU gigit jari karena mereka lebih dulu mengincar Delap. Namun, kegagalan MU lolos ke kompetisi Eropa musim depan dianggap jadi alasan mengapa Delap menolak MU. Performa apik Delap bersama Ipswich musim ini jadi alasan mengapa klub-klub Inggris memburunya. Meski gagal membawa Ipswich bertahan di Premier League, Delap membuat 12 gol. Delap adalah didikan Akademi Manchester City yang lebih sering dipinjamkan ke beberapa klub seperti Stoke City, Preston North End, dan Hull City sedari 2022 hingga 2024. Dia bikin 12 gol dari 70 laga. Kehadiran Delap diharapkan bisa mempertajam lini serang Chelsea musim depan, sebab Chelsea cuma mengandalkan Cole Palmer yang membuat 15 gol di seluruh ajang. Nah, itulah tadi berita terupdate mengenai bursa transfer musim panas ini, gengs. Simak terus berita-berita terupdate dan momen-momen seru bersama Spasi Football Moment tentunya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.